Madasan sendiri dalam mengendarai sepeda motor, dalam kelalaian mengendarai sepeda motor sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Jadi yang menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya di sini, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Orang tua mahasiswa UI, Hasya Atala Saputra yang meninggal ditabrak kendaraan milik seorang purnawirawan Polri dan belakangan malah jadi tersangka tetap menempuh jalur hukum atas kematian anak mereka. Selain menilai ada keanehan soal penyerahan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3, ayahanda Hasya, Adi Saputra juga menyebut penabrak anaknya tidak minta maaf dan tidak menunjukkan empati. Tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu, tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ibunda Hasya, Dwi Safiria Putri, ingin menuntut keadilan atas kematian anaknya. Ia mempertanyakan status Hasya sebagai tersangka, padahal meninggal karena ditabrak pelaku. Nyawa mana yang bisa diganti dengan barang atau uang? Itu buat kami. Walaupun bukan nyawa dibayar nyawa ya, kita di negara hukum, kami berusaha untuk melalui semua prosedur hukum itu. Tapi sekarang malah prosedur hukum itu menurut kami malah berbalik menyerang kami, yang menetapkan anak kami sebagai tersangka. Sebelumnya, polisi menetapkan Hasya yang meninggal dunia sebagai tersangka kecelakaan karena Hasya dinilai kurang berhati-hati saat mengendarai sepeda motor. Karena kelalaiannya si Madasan sendiri dalam mengendarai sepeda motor, dalam kelalaian mengendarai sepeda motor sehingga nyawanya dia hilang sendiri. Itu. Jadi yang menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya dia sendiri, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Gitu loh. Kenapa di SP3? Pertama, kasus itu adalah kedaluarsa. Yang kedua, tidak cukup bukti. Yang ketiga, tersangka meninggal dunia. Kasus Hasya yang meninggal ditabrak purnawirawan polisi, namun justru ditetapkan jadi tersangka mencederai rasa keadilan masyarakat. Kapolri bahkan memerintahkan pembentukan tim khusus untuk mengusut kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait kasus ini, kita bergabung dengan Jona Hamonangan, jurnalis Kompas TV di Polda Metro Jaya. Jona, kapan tepatnya rekonstruksi akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan apakah dalam rekonstruksi ini akan dihadirkan pula AKBP Purnawirawan Eko? Ya Cynthia, untuk rekonstruksi sendiri memang dari pihak kepolisian tidak secara gamblang menyebutkan kapan akan dilangsungkan, tapi yang pasti terkait dengan dibentuknya tim konsultasi dan asistensi. Untuk langkah pertama nanti mereka akan menggelar untuk rapat secara internal dulu untuk melihat bagaimana atau pihak mana yang akan dikaitkan. Ya pasti terkait dengan pembentukan dari tim konsultasi ini melibatkan dari pihak internal dan pihak eksternal. Nanti ketika sudah ada konsolidasi dan juga ada beberapa rapat, maka nanti akan digelar bagaimana rekonstruksi. Nah, untuk rekonstruksi sendiri pun ini juga nanti akan melibatkan dari pihak Perlantas, di mana ada melibatkan dari tim digital yaitu dari Crime Scientific. Pelibatan dari Crime Scientific ini sangat penting untuk melihat di mana ini akan menggunakan teknologi artificial intelligence, yaitu teknologi untuk melihat mulai dari kejadian, ketika kejadian dan juga ada beberapa mungkin manuver dari kendaraan sehingga terjadi kecelakaan. Jadi memang untuk hasil dari Crime Scientific ini bisa dikatakan hasilnya cukup akurat dan bisa memperlihatkan bagaimana kejadian sesungguhnya. Seperti kita ketahui bahwa kejadian ini kronologi adalah ketika almarhum Hasya menggunakan motor dan akhirnya ditabrak oleh AKBP Eko yang menggunakan Mitsubishi Pajero. Kasusnya akhirnya menjadi viral di masyarakat dikarenakan dianggap tidak ada empati dari pihak kepolisian, apalagi korban ini sendiri juga ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya setelah melihat adanya fenomena di masyarakat, akhirnya dari pihak kepolisian akhirnya membuka lagi kasus ini untuk bisa
bisa diungkap dengan membentuk dari tim yang seperti tim pencari fakta. Nah, untuk membuka kasus ini itu saja ini tidak serta-merta, jadi ada pelibatan tim internal eksternal. Untuk tim internal ada dari pihak dari inspektur, ada juga dari pihak dari Direktorat Lalu Lintas dan juga dari Propam. Sedangkan untuk eksternal ini ada dari otomotif dan juga ada dari pihak ATPM atau agen tunggal pemegang merek dan juga ada dari pengamat hukum dan juga dari wartawan. Jadi nanti ketika akan ada rapat dulu secara internal, maka nanti akan digelar bagaimana sistem dari rekonstruksi. Sehingga nanti ketika dilakukan atau digabungkan dengan sistem dari crime scientific atau secara teknologi artificial intelligence, maka nanti akan diketahui bagaimana kejadian awal khususnya terkait dengan meninggalnya dari almarhum Hasya ini. Baik, Cynthia. terima kasih Jona Hamonangan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.